analisis SWOT ya, gitu. Dan kemudian juga ada definisi apa yang dimaksud dengan manajemen strategik. Kemudian yang ketiga, sebagaimana beberapa pertemuan kita membahas juga 5 forces model. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan IO model di sini, atau yang disebut dengan industrial organization. Nah, itu 4 itu sebagai materi apa tuh tadi, take home quiz ya. Mungkin nanti saya kirim ke WA-nya Fadil Budi ya. Iya, Pak. Ya. Baik, yang berikutnya teman-teman bisa dari berapa kelompok ini ya, Fadil ya? Bentar, Bu. 5, Pak. Ada 5. Kalau gitu ya masing-masing mungkin nggak terlalu banyak waktunya. Mungkin 10 menit masing-masing. Boleh dari kelompok yang pertama dulu. Saya gimana nih? Saya apa namanya? Stop share screen, Bang, mungkin. Stop share. Iya. Nah. Udah ya? Udah hilang? Udah, Pak. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Teman-teman, apa slide-nya sudah terlihat? Sudah. Lihat, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang, selamat siang teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi bagi manajer dan pemimpin. Kelompok 1 beranggotakan saya, Muhammad Rifandra, dan ada Ika Putri Febriani, Siti Najma Nurlaina, Nanji Odo Vega, dan Ciara Nanda Asta. Seiring bergantinya zaman, maka berganti pula konsep dan strategi manajemen dan kepemimpinan Islam. Akan tetapi, menurut umat Islam, konsep yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya yang paling baik dan akurat. Dalam Islam, memimpin dan manajer sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas. Kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan motivasi, pengawasan, dan lain-lain. Selanjutnya, peran manajemen strategi yang akan dilanjutkan oleh Ika Putri. Peran manajemen strategi ini, manajemen strategi sendiri merupakan himpunan keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan menerapkan strategi khusus guna mencapai keunggulan kompetitif yang sesuai antara organisasi dan lingkungannya, sehingga mencapai tujuan organisasi. Perbedaan mendasar antara kepemimpinan strategis dan manajemen strategis adalah bahwa kepemimpinan strategis membayangkan di mana organisasi ingin berada dalam 5 tahun ke depan, sementara manajemen strategis berfokus kepada mencapai visi organisasi. Manajemen strategis dapat dikatakan efektif jika konseptualisasi organisasi visi, misi, dan nilai inti, mengawasi rumusan tujuan strategi, kebijakan, dan struktur yang menerjemahkan visi dan misi, menciptakan lingkungan dan budaya untuk belajar, menyajikan sebagai pemandu atau steward dan teladan bagi yang lain. Keunggulan manajemen strategis yang pertama ada fokus pada manajemen, cakupan prosesnya, membangkitkan kesadaran bersama, menghubungkan peran faktor-faktor kunci organisasi, proses pengembangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Najma. Manajemen strategis dalam Islam diatur pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 67 2 sampai 3.
yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha penyayang yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Hal di atas ditafsirkan oleh Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwa dipenuhinya 2 syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas dan cara harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Bila perbuatan manusia memenuhi 2 syarat itu sekaligus, maka itu tergolong ahsanul amal. Dengan demikian, keberadaan manajemen strategis organisasi dipandang pula sebagai sesuatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi tersebut. Yang kedua, ada konsep manajemen strategi Islam bagi manajer. Manajemen strategi adalah keterampilan teknik dan ilmu dalam merumuskan dan mengimplementasikan dan mengevaluasi serta mengawasi metode fungsional sebuah organisasi, perusahaan bisnis maupun non-bisnis yang terpengaruh lingkungan eksternal dan internal sehingga bisa memberi kemampuan kepada perusahaan untuk mengambil keputusan. Tahapan dalam manajemen strategik ada 4, yaitu merumuskan dalam sebuah perencanaan ahdaf, yang kedua mengimplementasikan tatbik, yang ketiga mengevaluasi muhasabah, 4 ada mengawasi ar-riqabah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lensio de Vega. Oke, selanjutnya ada tahapan dalam manajemen strategi. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT ini berguna untuk mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan perusahaan dalam analisis internal, dan untuk mengetahui peluang dan tantangan perusahaan dalam analisis eksternal, seperti pada surat Az-Zukhruf ayat 32. Maka kita harus mengetahui kelemahan dan kekuatan. Kelemahan akan menjadi ancaman yang akan berubah menjadi antisipasi. Dari kekuatan yang akan muncul tersebut akan muncul peluang yang harus kita manfaatkan. Kedua, merumuskan perencanaan. Tujuan perusahaan harus sesuai dengan syariah, tidak mengikuti hawa nafsu dan kemudaratan, seperti pada surat Al-Has ayat 18, yaitu bagaimana kita merencanakan kehidupan kita, merencanakan kehidupan hari dunia dan esok atau akhirat. Dan sebagai manusia harus memiliki visi dan misi seperti pada surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu menjadi khalifah di bumi dan memakmurkan bumi, serta misi dan takwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Next. Tahapan dalam manajemen strategi. Yang ketiga, ada implementasi strategi. Bagaimana pemimpin perusahaan mempengaruhi agar seluruh anggota perusahaan dapat melakukan strategi perusahaan dengan baik. Seperti dalam surat Syad ayat 26, dari ayat ini mengetahui bahwa pengimplementasian membutuhkan kepemimpinan dalam memutuskan perkara yang adil dan keputusan yang berorientasi hawa nafsu. Keempat, evaluasi atau pengimplementasian. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan efektif atau tidak dalam pencapaian tujuan dan mengorek jika ada yang salah, dan penilaian kerja sehingga menciptakan umpan balik. Seperti dalam surat Al-Has ayat 18, muhasabah berasal dari kata hasibah, artinya atau menghitung. Muhasabah atau evaluasi inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kunci sukses. Pertama, kunci sukses. Yang kedua, yaitu action after evaluation.
maksud setelahnya evaluasi harus ada perbaikan. 5, pengawasan agar proses implementasi strategi berjalan sesuai dengan prosedur, hasilnya akan menjadi saran-saran perbaikan dan penyempurnaan bagi perusahaan untuk implementasi strategi berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ciara. Yang ketiga, peran kepemimpinan strategi dalam mengelola organisasi. Peran manajemen strategi dalam mengelola organisasi kepemimpinan strategis adalah kemampuan membayangkan di mana organisasi ingin berada dalam 5-10 tahun ke depan. Sementara manajemen strategis berfokus pada bagaimana mencapai visi tujuan. Kepemimpinan strategis merupakan kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, memimpinkan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kepemimpinan strategis merupakan suatu proses memberikan arah dan inspirasi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan visi organisasi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin strategis yang efektif yang memiliki keterampilan yang pertama, mengantisipasi dan meramalkan kejadian dalam lingkungan eksternal organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, mencari dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan membangun inti dan memilih pasar yang tepat untuk bersaing. Yang ketiga, mengevaluasi implementasi strategi dan hasil secara sistematis dan membuat penyesuaian strategis. Yang keempat, membangun tim karyawan yang sangat efektif, efisien, dan termotivasi. Yang kelima, menentukan tujuan dan prioritas yang tepat untuk mencapainya, serta menjadi komunikator yang efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 ya. Jadi kalau melihat dari tim ini, dari Rifandra ya, Ika, Lanzio, Siti, Natsma, dengan Ciara ya. Jadi kalau saya melihat tadi yang disampaikan memberikan gambaran ya terkait dengan definisi yang sesuai dengan manajemen strategi. Di mana di dalam kaitan ini kelompok 1 memandang bahwasannya untuk mencapai keunggulan itu dibutuhkan suatu proses ya. Jadi kita ya betul memang kita membutuhkan proses. Kemudian yang utama dari apa yang disampaikan, saya tadi terkesan karena kelompok ini juga memasukkan ya bahwasanya perlu ada consciousness ya. Ini biasanya consciousness ini adalah kesadaran ya. Tadi sempat dimunculkan. Jadi kalaupun ini proses tapi juga mesti menyadari ya. Kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor yang terkait dengan organisasi. Setelah faktor-faktor itu menjadi suatu yang utama di dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk melakukan pengembangan, melakukan research and development. Ya, jadi tadi di sitir ada salah satu surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk. Biasanya ini diawali oleh apa nih? Tabarokalazi ya, kalau nggak salah nih.
Nah, ini sangat utama, tadi disebutkan dari ayat 1 sampai dengan 3. Bagus, saya pikir ini karena memberikan gambaran kita memiliki suatu sifat yang strategis kalau dijalin dengan suatu perencanaan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan muhasabah. Yang ketiga, kalau nggak salah tadi apa? Rikobah, begitu ya. Terkait dengan apa ini ya? Mengawasi gitu ya. Nah, itu adalah kesadaran yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi pengembangan strategis di dalam organisasi. Dan kelompok ini juga memandang penting adanya analisa SWOT. SWOT seperti kita pahami bersama, S-nya adalah strength, kekuatan, begitu. W-nya itu merupakan weakness, kelemahan gitu. Jadi kalau kita menganalisis apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, ini di sini masuk ya. Kemudian O-nya itu adalah kesempatan atau opportunity, dan T-nya adalah threat ya, atau semacam ancaman ya, jadi ancaman. Jadi tadi sempat disebutkan sebagai tantangan, itu mungkin diperbaiki sedikit ya. Yang pas mungkin ancaman. Nah, ini luar biasa sekali. Kelompok ini juga memberikan apa itu namanya, reference ya, reference keterkaitan dengan Al-Quran itu ada di surat apa tadi disebutkan Az-Zukhruf ya, Az-Zukhruf. Nah, itu luar biasa dan itu saya sangat apresiasi ya, karena ternyata manajemen strategik yang kita kenal itu bisa kita gali secara Islami. Selain itu juga tadi digambarkan selain SWOT ada perumusan perencanaan, implementasi strategi, dan bagaimana mengevaluasi implementasi tersebut. Sekaligus di akhirnya biasanya ada MONEV ya, monitoring and evaluation. Monitoring means seperti pengawasan maupun pengendalian kalau ada suatu prosedur yang tidak sesuai. Nah, itu mungkin yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Yang berikutnya mungkin kita lanjutkan ke kelompok 2. Terima kasih, Pak. Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah. Sudah. Sudah, Riana. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 2, yaitu profesional sebagai manajer dan pemimpin. Pertama, kelompok kami terdiri dari Wulan Salinisi, Sonia Ira Pertiwi, Nurul I. Aryana, Regita Andriani, dan Savana Kaliayunda. Selanjutnya, pada dasarnya seorang pemimpin dan manajer dikatakan profesional jika memiliki wawasan mengenai kepemimpinan. Maaf, siapa saja tadi anggotanya?
Baik Pak, Ariana mungkin boleh tolong dibalik ke slide sebelumnya. Iya, iya. Sebentar ya, nge-like Pak. Nge-like. Sudah keganti belum? Sudah. Sudah. Yang pertama ada Wulan Sariningsih, Sonia Ira Pertiwi, Nurul Iyariana, Regita Andriani, dan Savana Kali Ayunda. Mungkin udah bisa dilanjutkan, Pak? Iya, silakan. Oke. Pada dasarnya, seorang pemimpin dan manajer dikatakan profesional jika memiliki wawasan mengenai kepemimpinan dan manajerian, serta prinsip-prinsip yang diterapkan dalam tugas sehari-hari secara efektif, efisien dan produktif yang disertai dengan risiko minimal. Indikator dari kriteria pemimpin ini antara lain yang pertama, itu memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan. Meskipun memiliki pendidikan tinggi tidak menjamin profesional, tetapi latar belakang pendidikan ini perlu termasuk dalam kriteria pemimpin. Lalu selanjutnya ada keterampilan yang mempunyai pengalaman di bidang tertentu. Yang ketiga, menghasilkan karya dan produk di bidang yang ditekuninya. Yang keempat ini mempunyai dedikasi dan etika kerja yang sungguh-sungguh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Savana. Selanjutnya, ada etika yang harus dimiliki oleh sosok profesional yang meneladani sifat Rasul. Yang pertama itu ada sidik atau jujur. Di sini maksudnya jujur kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Sifat jujur akan melahirkan sifat keyakinan dan keberanian untuk menghadapi ujian apapun bentuknya. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Sifat amanah mendorong seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Keberadaan sifat ini akan membangun kekuatan diri dan memperbaiki hubungan sosial. Yang ketiga ada tablik atau komunikatif. Seorang pembisnis harus menjadi marketing yang hebat juga harus menjadi seseorang pembicara yang unggul. Selanjutnya ada 4, Fatona atau tablik. Suara saya terdengar enggak? Putus-putus, Sal. Oh iya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Nia. Selanjutnya itu yang keempat ada Fatona, yaitu seorang pembisnis harus memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, lalu muncullah kreativitas, ide, dan wawasan. Pada akhirnya, produk atau jasa yang dikeluarkan pun akan menjadi produk yang unggul atau sempurna, karena produk yang dihasilkan unggulan, pelanggan pun senang dan menaruh kepercayaan. Yang kelima itu istiqomah. Istiqomah yang berarti tindakan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dari sikap istiqomah ini akan lahir guru kreatif yang berdedikasi tinggi dan menjadi teladan anak didiknya. Next. Sebentar, laptopnya nge-lag. Oh iya. Yang kedua itu ada rahasia kesuksesan karir dan pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau profesional. Yang pertama itu Rasul selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional dan tidak asal-asalan. Beliau bersabda, sebaik-baiknya pekerjaan ialah usahanya seseorang pekerja jika ia berbuat sebaik-baiknya. Menurut hadis riwayat Ahmad. Yang kedua dalam bekerja, Rasul melakukannya dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, tahapan, aksi, dan adanya penetapan skala prioritas. Yang ketiga, Rasul tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Yang keempat, dalam bekerja, Rasul selalu memperhitungkan masa depan, sehingga aktivitasnya terarah dan terfokus. Yang kelima, Rasul tidak pernah menangguhkan pekerjaan. Yang keenam, Rasul bekerja secara berjamaah dengan membentuk tim yang solid, yang percaya pada cita-cita bersama. Yang ketujuh itu, Rasul adalah pribadi yang sangat menghargai waktu, tidak berlaku sedetik pun waktu, kecuali menjadi nilai tambah bagi dirinya sendiri dan umatnya.
Yang ketiga itu ada profesi dalam Islam. Secara etimologi, profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Profesional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Secara istilah, profesi biasa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada bidang atau keahlian tertentu. Berdasarkan hal tersebut, tersirat bahwa dalam profesi digunakan teknik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja sehingga dapat diterapkan untuk kemaslahatan orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gita. Terus di sini ada profesional merupakan unutan ibadah sejarah peradaban Islam yang bertahan berabad-abad atau abad ke-9 sampai abad ke-13 adalah bukti profesionalisme masyarakat Islam dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari sering ada pertentangan antara bekerja secara ikhlas atau profesional. Konotasi ikhlas di sini adalah bekerja semampunya, sedangkan profesional semaksimal mungkin. Hal ini dalam Islam adalah salah seorang Muslim yang seluruh hidupnya untuk ibadah pada Allah, di mana Allah selalu mengawasi dan meminta pertanggungjawaban di kelak hari kiamat. Maka dia akan selalu bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya. Terus di sini ada manajer profesional, yaitu manajer dan insya Allah seorang pemimpin yang mengkhususkan diri pada pekerjaan membuat rencana, menyusun organisasi, memimpin dan mengendalikan upaya orang lain dengan menggunakan secara sistematis pengetahuan tertentu, konsep dan prinsip-prinsip dan peristilah yang sama, dan dengan berpegang pada standar dan kode etik yang diakui atau ditetapkan oleh suatu badan yang resmi dan Islami. Pekerjaan seorang manajer adalah yang pertama itu membuat rencana, yaitu menentukan serangkaian tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua itu menyusun organisasi, yang ketiga itu memimpin, dan yang keempat itu ada mengendalikan. Terus karakteristik manajer profesional yang pertama itu mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas tentang bidang bisnis. Yang kedua itu mempunyai kepribadian yang baik dan tangguh sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara umum di masyarakat. Yang ketiga itu mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang bisnis dan yang dijalankannya. Yang keempat itu mempunyai kemampuan bersosialisasi yang baik, dan yang kelima itu mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ariana. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen, planning atau perencanaan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua itu organisasi atau organization untuk menempatkan serta mengatur tugas-tugas pokok organisasi sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan produktif. Yang ketiga itu pengarahan atau leading untuk mengarahkan, memotivasi dalam menjalankan tugas. Yang keempat itu pengawasan atau controlling untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengatur pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang telah selesai dikerjakan diperlukan pengawasan. Manajemen 4 arah. Daya guna seorang manajer dapat ditingkatkan bila ia memahami bahwa pekerjaan manajemennya berarah 4. Yang pertama itu mengelola waktu dan upayanya sendiri. Yang kedua itu mengelola bawahan. Yang ketiga itu mengkoordinir kegiatan manajemennya dengan para manajer. Yang keempat itu berusaha mengantisipasi kebutuhan atasannya, mengusulkan atau rekomendasi serangkaian tindakan di masa depan. Prinsip pemimpin dan manajer profesional yang pertama itu mampu membuat rencana adalah pekerjaan yang dilakukan seorang manajer untuk menentukan terlebih dahulu arah dan rangkaian tindakan dasar bagi keberhasilan kegiatan manajemen. Teknik membuat rencana yaitu tentukan tanggung jawab membuat rencana, tentukan sistem membuat rencana, siap dan prosedurnya. Yang kedua itu meramal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk memperkirakan dan meramalkan keadaan serta kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang ketiga itu
menetapkan tujuan, program, jadwal, dan anggaran. Dalam membuat rencana, seorang manajer harus mengetahui dengan tepat kemana arah tujuannya sebelum dia mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Jadi kalau saya melihat dari kelompok 2 mungkin ada yang perlu dikurangi ya. Di sini materinya terlalu mengarah kepada leadership ya. Jadi mungkin agak lupa dengan kita diskusi di dalam strategic management. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang mungkin kalau saya perhatikan kelompok 2 ini menganggap penting salah satu strategik di dalam pengembangan itu adalah mengembangkan organisasi itu sendiri. Quote and quote-nya adalah manajemen atau pengelolaan kepemimpinan ya, kepemimpinan. Ya, jadi kalau kita melihat kelompok 2 ini melihat ini loh, kalau kita mau strategis banget itu kita harus secara baik mengelola bawahan atau staf kita begitu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih supaya efisien di dalam strategis manajemennya terkait dengan mengkoordinir manajemen ataupun manajernya. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana bisa mengantisipasi kebutuhan atau bagaimana kita bisa mengusulkan suatu program atau merekomendasi suatu kegiatan di masa depan kepada atasan gitu ya. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya. Itu bisa waktu, bisa mungkin pendanaan dan sebagainya. Itu yang tadi disebut-sebut sebagai manajemen 4 arah apa-apa tuh ya. Kemudian juga dari kelompok 2 melihat kepada pentingnya melihat kembali strategi yang dilakukan Rasulullah ya. Karena ini terbukti bahwasanya strategi ini dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri pada saat yang lalu ya. Sekarang udah jadi BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Tapi satu di antaranya adalah sidik katanya tadi. Yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tablik gitu. Yang keempat adalah terkait dengan patonah, dan yang kelima adalah istiqomah. Ada yang nyebut ini sebagai fast, ya, cepat begitu. Ada yang menyebutnya menjadi pasti gitu. Ada yang menyebutnya sebagai apa itu? Saya suka lupa yang ini. Apa ya? Ya, saya lupa itu yang satu ya. Tapi biasanya teman-teman mahasiswa ingat dengan istilah itu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari kelompok 2 ya. Cuman nanti tolong diperbaiki, ditambah dengan yang keterkaitan dengan strategic management ya, strategic management. Terima kasih kelompok 2 ya. Baik Pak, sama-sama Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin kelompok 3 lanjutnya. Baik, sebentar Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3 yaitu berjudul Figur Bermutu dan Islami. Kelompok 3 sendiri terdiri dari saya, Raisa Bia Kabisa Raizon, lalu ada Muhammad Ridho, ada Adi Prayogi, ada Lila Amelia, dan juga ada Nabila Ali Rahma. Kita mulai dengan pendahuluan. Manusia merupakan makhluk yang paling menakjubkan, makhluk yang unik, multidimensi, sangat terbuka, dan mempunyai potensi yang agung. Al-Quran mendudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah berupa jasmani dan rohani, serta memberikan keterangan tentang manusia dari banyak seginya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'minin ayat 115, di mana Allah bertanya kepada manusia, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Lalu, 3 penegasan tentang manusia. Menurut Ahmad Azhar Bashir, yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan tidak sia-sia, tetapi berfungsi. Yang ketiga, manusia akhirnya akan dikembalikan kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita masuk ke konsep manusia menurut Islam. Dalam Al-Quran ada 3 yang digunakan untuk menunjukkan arti manusia, yaitu yang pertama, kata Bani Adam. Kata insan menunjuk suatu pengertian adanya kaitan dengan sikap yang lahir dari adanya kesadaran penalaran. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Setiap manusia berbeda dengan yang lain, yaitu perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Lalu kata bashar dipakai untuk menyebut semua makhluk laki-laki ataupun perempuan. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 36 kali. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan bahwa aku adalah bashar atau manusia, seperti kamu yang diberi wahyu. Pada surat Al-Kahfi ayat 110. Penggunaan kata bashar di sini diartikan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikannya mampu memikul tanggung jawab. Selanjutnya, manusia adalah makhluk paling sempurna dan dibekali Allah dengan potensi fisik maupun psikis yang memiliki potensi untuk berkembang. Al-Quran berulang kali mengangkat derajat manusia dan berulang kali pula merendahkan derajat manusia. Abdur Ar-Rahman Al-Nahlawi pada tahun 1995 mengatakan bahwa manusia dalam pandangan Islam meliputi yang pertama, manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 70, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ridho. Surat Al-Hajj ayat 65. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu atau manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya? Dan dia menahan benda-bendanya langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang pada manusia. Manusia sebagai makhluk istimewa dan terpilih. Anugerah Allah yang diberikan kepada manusia menjadikan manusia mampu membedakan kebaikan dan kejahatan atau kedurhakaan dan ketakwaan. Dengan jelas Allah menyebutkan bahwa manusia harus berupa menyucikan, mengembangkan dan meninggalkan diri agar manusia terangkat dalam keutamaan. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asyam ayat 7-10. Demi jiwa dan penyempurnaan atau ciptaannya, maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ayat Syams 7-10. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik.
Allah melengkapi manusia dengan kemampuan untuk belajar, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 3-5, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar atau manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran juga menyebutkan sifat-sifat kelemahan dari manusia. Manusia banyak dicela, dinyatakan luar biasa keji dan bodoh. Al-Quran mencela manusia disebabkan kelalaian manusia akan kemanusiaannya, kesalahan manusia dalam mempersepsi dirinya, dan kebodohan manusia dalam memanfaatkan potensi fitrahnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Untuk itu, manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling canggih, mampu menggunakan potensi yang dimilikinya dengan baik, yaitu mengaktualisasikan potensi iman kepada Allah, menguasai ilmu pengetahuan, dan melakukan aktivitas amal soleh. Maka manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia dan makhluk berkualitas di muka bumi ini sesuai dengan rekayasa fitrahnya. Fungsi manusia menurut Islam. Fungsi manusia terhadap diri pribadi. Fungsi manusia terhadap diri pribadi yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan unsur-unsur tersebut secara menyeluruh agar kebutuhan pribadi tetap terjaga. Unsur jasmani yang memerlukan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Akal yang merupakan salah satu segi unsur rohani kita tertabiat suka berpikir. Tabiat tersebut akan dipenuhi dengan berbagai macam ilmu pengetahuannya yang berguna bagi hidup manusia. Selanjutnya dibacakan oleh Yogi. Yang kedua, fungsi manusia terhadap masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakatnya. Fungsi manusia terhadap masyarakat terbangun atas dasar sifat sosial yang dimiliki manusia, yaitu adanya kesediaan untuk selalu melakukan interaksi dengan sesamanya. Fungsi manusia terhadap masyarakat ditegaskan atas dasar rasa yang tertanam dalam bahwa umat manusia merupakan keluarga besar, berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa, dan dijadikan Allah berbangsa-bangsa bersuku agar mereka saling interaksi untuk saling mengenal, tolong-menolong, dalam berbuat kebaikan dan bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Selanjutnya ketiga, fungsi manusia terhadap alam dan lingkungan. Fungsi manusia terhadap alam adalah bagaimana manusia memanfaatkan potensi alam untuk mencukupkan kebutuhan hidup manusia. Hal ini dijelaskan pada salah satu ayat Al-Quran, yakni surah Al-Jathiyah ayat 13. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Manusia berkewajiban mengolah dan menjaga potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, merupakan tuntunan fungsi manusia terhadap alam. Apabila manusia menyia-nyiakan potensi alam, artinya tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, berarti mengabaikan fungsi manusia terhadap alamnya. Tetapi manusia tidak boleh memanfaatkan potensi alam secara berlebihan, agar generasi mendatang masih dapat menikmatinya, karena potensi alam terbatas. Selanjutnya yang keempat, fungsi manusia terhadap Allah. Fungsi manusia terhadap Allah ditegaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah yang menjadi manusia terhadap Allah baik dalam bentuknya umum maupun dalam bentuk khusus. Ibadah dalam bentuk umum ialah melaksanakan hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sebagaimana yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibadah umum mencakup segala macam tindakan, perbuatan, dan sikap manusia sehari-hari. Sedangkan ibadah khusus yaitu berbagai macam pengabdian kepada Allah yang cara melakukannya sesuai dengan ketentuan syara. Terus manusia bermutu menurut Islam. Ada beberapa ayat Al-Quran dengan terang memuji dan memuliakan manusia seperti pada surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.
kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Berikut konsep manusia berkualitas menurut tokoh psikologi. Yang pertama itu Karen Horney, 1942. Manusia berkualitas adalah orang yang telah mampu menyeimbangkan dorongan-dorongan dalam dirinya, sehingga mewujudkan tingkah laku yang harmonis. Ia mampu berhubungan dengan lingkungannya dan mampu menciptakan suasana aman dan harmonis. Terus yang kedua menurut Jaurat 1980, manusia yang berkualitas adalah yang memiliki ciri. Yang pertama, membuka diri terhadap gagasan orang lain. Yang kedua, peduli terhadap dirinya, sesamanya, serta lingkungannya. Yang ketiga, kreatif. Dan yang terakhir, mampu bekerja yang memberikan hasil produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lila Amelia. Selanjutnya, yang pertama ada kualitas iman. Keimanan menjadi pegangan keyakinan untuk aktivitas manusia. Iman sebagai syarat utama dalam mencapai kesempurnaan, karena iman juga sangat terkait dengan amal soleh. Dalam keadaan beriman dapat memperlihatkan ketulusan dalam kehidupan, manusia akan berperilaku, bekerja, dan bermasyarakat sesuai dengan fitrah kejadiannya yang condong pada Hanif. Karena iman memberikan pula kedamaian jiwa, kedamaian berperilaku, kedamaian beramal soleh. Jamaluddin Ancok 1998 pada pembahasan kapital spiritual mengatakan bahwa semakin tinggi iman dan takwa seseorang, semakin tinggi pula kapital intelektual, kapital sosial, dan kapital lembutnya. Manusia yang beriman hatinya akan dibimbing Allah. Jiwanya menjadi tenang, melakukan aktivitas hidupnya seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Taghabun ayat 11. Next. Kualitas intelektual. Sejak lahir, manusia telah memiliki intelektual untuk dikembangkan untuk mengolah alam ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan dunia dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan keduanya juga dengan ilmu. Ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk menopang kelangsungan peradabannya, karena manusia diamanatkan Allah untuk mengelola dan memberdayakan alam ini. Tingkat martabat manusia lebih tinggi. Perbedaan antara manusia berilmu dan tidak berilmu adalah dalam Al-Quran memberikan pelajaran bahwa segala kejadian yang berlangsung senantiasa dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan atau ahlinya. Jamaluddin Ancok 1998 mengatakan bahwa kapital intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupannya. Intelektual sangat besar perannya di dalam menambah nilai suatu kegiatan. Ilmu pengetahuan telah menjadikan manusia dengan berbagi keahlian, yaitu keadilan bagi kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya ada kualitas amal soleh. Menurut Ahmad Mufli Saifuddin, sedekah terwujud bila memiliki ilmu. Tanpa ilmu, maka perbuatan yang memiliki makna bagi kehidupan manusia tidak berwujud. Amal tidak akan terwujud jika tidak ada kepercayaan kepadanya, karena keraguan tidak dapat mewujudkan perbuatan. Iman dapat membentuk kekuatan dalam diri manusia untuk dapat mengubah kehidupan untuk menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya. Upaya pendidikan bagi pemberdayaan manusia unggul. Pendidikan merupakan proses humanisasi dengan menghargai segala potensi upaya mengembangkan manusia sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang dengan segala potensi yang ada padanya. Dalam Al-Quran, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi tidak terbatas, sebagaimana makhluk Allah yang paling sempurna. Sesuai dengan firman Allah, surat Al-Sajdah. Pendidikan dalam konsep Islam sebenarnya telah menetapkan dasar dan bertujuan untuk membangun manusia sebagai insan kamil, yaitu manusia paripurna, integritas, totalitas dalam membangun hidup dan kehidupannya. Proses pendidikan Islam akan menghasilkan manusia yang beramal ilahiyah,
dan berilmu ilahiyah sebagai manusia yang unggul atau insan kamil. Pengembangan konsep dasar pendidikan Islam harus bersumber dari konsep ilahiyah atau ketuhanan, konsep insaniyah, humanisasi, dan konsep lingkungan yang integratif dan seimbang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Alia. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah telah memberikan postulat-postulat aksioma sebagai kunci dalam memahami, mengembangkan, dan memberdayagunakan manusia. Bisa didekati mic-nya supaya kedengeran. Mohon maaf. Iya, Pak, nggak apa-apa. Yang pertama, Allah telah memerintah manusia agar senantiasa berpikir dan menggunakan akal pikirannya dalam memecahkan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. 2. Allah telah melakukan liberalisasi dalam bidang ilmu. Semua manusia diwajibkan mencari ilmu kepada siapa saja dan di mana saja. Yang ketiga, dengan potensial akal, manusia diperintahkan untuk membuktikan kekuasaan Allah dengan cara mengkaji dan mengolah alam demi keperluan hidupnya. Yang keempat, manusia diperintahkan untuk fa'intasiru fi'al ardi, mengembara di muka bumi, dalam rangka mencari ilmu pengetahuan. 5. Kecintaan terhadap informasi atau pengetahuan yang akhirnya menumbuhkan kecintaan kepada kegiatan belajar. Selanjutnya, pendidikan berdasarkan konsep dasar pendidikan Islam. Harus memandang manusia sebagai makhluk pemegang amanah khalifah fil ardi. Manusia dapat dididik, dilatih, dan diberdayakan untuk melahirkan manusia yang beriman. Manusia yang bermoral tinggi, anggun dalam moralnya, memiliki pengetahuan berwawasan luas, sebagai manifestasi dari liberalisasi Allah terhadap kewajiban seseorang muslim untuk menuntut ilmu. Setelah pandangan tersebut, maka pendidikan sesuai dengan fungsi dan peranannya diharap mampu melahirkan manusia masyarakat yang memiliki kemampuan spiritual, berilmu, bermoral, memiliki kemampuan profesional. Manusia dan masyarakat yang unggul adalah manusia dan masyarakat yang melakukan liberalisasi dalam bidang berpikir dan ilmu pengetahuan. Manusia dan masyarakat yang unggul yang dikehendaki dalam kehidupan masyarakat madani adalah manusia yang pertama mengetahui ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, cita-cita. Yang ketiga, memiliki keunggulan kompetitif. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, rasional. Manusia berkualitas adalah manusia memiliki ciri sebagaimana hamba Allah yang beriman, berilmu, pengetahuan, dan keterampilan, yang dapat memberikan manfaat yang sesama manusia. Ketiga ciri ini didapat oleh manusia yang bertakwa. Peranan pendidikan dibutuhkan untuk mensosialisasikan nilai-nilai tersebut dalam rangka mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang unggul, sehingga menjadi pameran utama bagi terwujudnya tatanan dunia yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia yang demokratis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3 ya yang sudah menyampaikan. Kalau tadi adalah kelompok 2 itu Wulan Sariningsih, Sonia, Nurul, Regita, Savana ya. Ini untuk kelompok 3 yang baru saja menyampaikan Raisa Dia, Muhammad, Adi, Lila, Nabila ya. Ini kalau kita perhatikan dalam paparan kelompok 3 ini menginginkan
apa itu namanya, sumber daya Islami, SDI, sumber daya insani, itu bisa lebih baik lagi ya. Jadi ini merupakan strategi Islami, bukan pada bagaimana taktik ya yang biasa dilakukan oleh konvensional, tapi adalah kalau kita mau menguasai sesuatu, apakah itu bisnis ya, baik itu bagaimana mau masuk kepada surga ya, bagaimana mau sukses pada saat di dunia, itu kita harus memperbaiki sumber daya insaninya gitu kira-kira ya. Jadi SDM-nya itu yang yang perlu menjadi strategi utama kita ya. Jadi nggak ada tuh tadi digambarkan bahwasanya Allah itu menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia ini dengan bermain-main atau untung-untungan begitu ya. Jadi ini tadi ditegaskan oleh kelompok ini ada di Al-Muminun ya kalau nggak salah tadi. Itu sangat bagus sekali apa yang disampaikan, apalagi kemudian digambarkan ada suatu pernyataan ya di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj tadi itu, bahasanya manusia itu kategorinya tidak main-main, itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malaikat aja itu memberikan penghormatan ya kepada manusia. Jadi Allah mengangkat derajat manusia ya. Cuman satu yang nggak mau bersujud ya, yaitu adalah Syaiton ya. Jadi Syaiton itu yang kemudian dilaknat hingga akhir zaman ya, dan di akhirat nanti setan atau Syaiton itu tempat selama-lamanya adalah neraka ya. Dan selain mulia ya menjadi makhluk yang istimewa, yang terpilih tadi ya, kemudian memiliki kemampuan untuk dididik, karena diajarkan di surga itu nama-nama ya, mungkin apa tuh nama-nama tumbuhan apa ya diajarkan benda ya, diberikan pemahaman-pemahaman, dan manusia sangat cerdas sekali. Allah menciptakannya dengan kesempurnaan. Kemudian juga tadi diberikan kaitannya ada hubungan manusia terhadap alam semesta ya, terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri ya. Kemudian juga ini merupakan suatu gambaran bahwa manusia itu memiliki suatu konsep yang unggul ya. Karena kenapa? Manusia memiliki pengetahuan ya, pengetahuan. Jadi digambarkan selain pengetahuan yang sangat strategis, juga manusia memiliki visi dan misi untuk mencapai apa cita-cita. Jadi manusia memiliki unsur strategis, memiliki cita-cita. Nah, kalau organisasi nggak punya cita-cita juga akan menjadi parah ya, karena manusia harus memiliki cita-cita. Kemudian saya ingin koreksi, bukan kompetitif tapi komplementari ya, memiliki keunggulan komplement, saling melengkapi ya. Kalau Islami itu tidak bersaing tapi saling melengkapi. Loh kok gini Pak? Saling melengkapi artinya
kita selalu berimplikasi menolong sesama, ya, mengingatkan sesama. Kita hidup untuk mengingatkan, ya, bukan untuk memaksakan kehendak, tapi untuk mengingatkan. Jadi Rasulullah diminta oleh Allah adalah mengingatkan, karena keputusan akhir ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi digambarkan selain kompetitif juga ada tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab di sini diharapkan bisa menjadikan manusia seutuhnya dengan kesempurnaan berpikir secara rasional, berpikir secara mudah. Ya. Nah, inilah 5 hal yang dikatakan unggul tadi sebagai masyarakat madani oleh kelompok 3. Saya pikir itu yang saya bisa sarikan dari yang disampaikan oleh kelompok 3. Yang berikutnya kita undang kelompok 4. Silakan kelompok 4. Sebelumnya, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga kepada Pak Bambang. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab 4 yang berjudul tentang sosok profesional dan berbudaya Islami, di mana kelompok 4 ini ada Fadil Budi Rahmanda, lalu ada saya sendiri Rifki Hussein, kemudian ada Muhammad Ijaz Mubarok, lalu ada Nabila, kemudian ada Risma. Pertama itu definisi sikap profesional, di mana dari berbagai literatur diperoleh gambaran mengenai beberapa karakteristik dari sikap profesional. Yang pertama, di dalam pemecahan masalah, seseorang yang profesional melakukan pendekatan secara ilmiah, yakni objektif, logik, sistematik, metodik, dan dapat dibuktikan. Lalu yang kedua, seorang profesional lebih banyak memanfaatkan hasil pembelajaran dari keterampilan tangan. Yang ketiga, seorang profesional dalam memecahkan masalah selalu menggunakan pendekatan perumusan masalah, mencari latar belakang teoritis dari permasalahan yang dihadapinya, meneliti faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi masalah, mengajukan hipotesa, mengembangkan metode pembuktian, hingga yang terakhir pada kesimpulan pemecahan masalah. Seseorang dapat dikatakan profesional apabila memenuhi syarat-syarat yang diperlukan profesi tersebut, lalu kedua memiliki skill yang diperlukan, dan yang ketiga senantiasa bersikap profesional sebagaimana digambarkan pada penjelasan sebelumnya yang ada di sebelah kiri. Yang kedua, bagaimana terbentuknya sikap profesional. Sebelum berbicara mengenai bagaimana terbentuknya sikap profesional, ada satu fenomena yang perlu dikenali, yaitu kebanggaan akan profesi yang disandangnya, yang di dalam psikologi sosial, kebanggaan akan profesi yang dimilikinya biasa disebut positivity. Positivity terbentuk dari hasil interaksi antara sistem nilai individu dengan sistem nilai masyarakat, di mana individu tersebut berada. Dan kedua variabel interaksi tadi bukanlah sepenuhnya variabel-variabel yang tidak terkendali atau uncontrolled variable, sampai batas-batas waktu tertentu dapat dikembangkan melalui perkembangan sistem nilai yang secara sistematik dikenalkan ke masyarakat. Ketiga, cara-cara menuju profesionalisme, salah satunya melalui proses edukasi yang melibatkan pemahaman. Kedua, adanya pendekatan sistem melalui pengembangan etika profesionalisme, enforcement melalui penerapan sanksi oleh asosiasi profesi yang dibangun untuk itu, kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan SDM Indonesia, dan yang terakhir melalui sikap keteladanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabil. Peran pemimpin dalam membangun budaya organisasi. Peran pemimpin dalam membangun organisasi, konsep kepemimpinan telah berpuluh-puluh tahun diteliti oleh ratusan ahli, melalui berbagai mode, berfokus pada berbagai elemen kepemimpinan dengan berbagai sudut pandang. Tentunya hasil yang diperoleh juga beragam. Salah satu contoh situasi yang berbeda-beda di mana seseorang pemimpin
Menjalankan perannya adalah fase atau tahap-tahap sebuah organisasi dalam siklusnya. Peran seseorang pemimpin pada saat organisasi baru dibentuk dan pada saat organisasi sudah mulai menua sangatlah berbeda seperti pendapat Edgar Sechhin berikut ini. Yang pertama itu fase pendirian, pemimpin sebagai penggerak organisasi. Yang kedua fase pembentukan, pemimpin sebagai pencipta budaya. Yang ketiga fase pemeliharaan, pemimpin sebagai pemelihara budaya. Yang terakhir fase perubahan, pemimpin sebagai agen perubahan. Yang kelima itu mampu merekayasa budaya perusahaan sebagai alat manajemen. Setiap perusahaan mempunyai budaya perusahaan, namun tidak semua perusahaan memformalkan budaya organisasi yang telah ada. Budaya perusahaan direkayasa dan dijadikan sebagai alat manajemen untuk menjadikan daya saing dan berkompetensi di area global. Budaya perusahaan yang telah ada diformalkan dan dikembangkan. Nilai-nilai budaya yang telah ada digali, kemudian dimodifikasi. Nilai-nilai yang dianggap tidak mendukung daya saing perusahaan dihilangkan. Nilai-nilai yang mendukung daya saing perusahaan diperkuat. Next. 6. Menyelaraskan strategi, struktur, dan kultur. Dalam konteks budaya perusahaan, sebagai alat manajemen ini pula, budaya perusahaan dapat dianggap sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam meraih tujuan. Untuk memperoleh hasil sinergi yang optimal bagi perkembangan organisasi, harus ada keselarasan antara strategi, struktur, dan kultur. Jika budaya perusahaan sudah tidak sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan, budaya perusahaan perlu dimodifikasi. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Risma. Selanjutnya yang ketujuh, memahami elemen kunci dalam perusahaan. Budaya perusahaan dibentuk dari faktor-faktor yang dipengaruhi oleh elemen-elemen, yaitu pertama, lingkungan usaha. Lingkungan usaha akan mewarnai budaya perusahaan, contohnya budaya perusahaan yang konservatif. Kedua, nilai-nilai. Nilai-nilai apabila diyakini akan mencapai kesuksesan. Ketiga, kepahlawanan. Tokoh panutan yang menjadi contoh SDM dalam mengajak menerapkan nilai budaya. Yang keempat, ritual. Perusahaan melakukan kegiatan ritual, misalnya pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi setahun sekali. Yang kelima, jaringan kultur. Jaringan komunikasi yang dijadikan sebagai alat untuk menyebar nilai budaya. Yang ke-8, menyusun langkah-langkah untuk memodifikasi budaya perusahaan. Pertama, jika budaya perusahaan belum diformalkan, gali nilai-nilai yang ada. Kedua, seleksi nilai-nilai yang perlu dipelihara dan diperkuat. Ketiga, tambahkan nilai-nilai yang dibutuhkan perusahaan. 4, tuangkan dalam keyword. Kelima, susun strategi implementasi. Keenam, lakukan sosialisasi. 7, lakukan evaluasi dan kontrol. 8, jaga kelangsungan budaya. Dan yang terakhir, integrasi dalam performance appraisal. Yang ke-9, mampu menetapkan goal setting atau tujuan. Berikut dapat dikemukakan kiat-kiat bagaimana menetapkan tujuan secara praktis dan efektif. Pertama, kenali diri dan nilailah kualitas diri sendiri, memahami siapa diri kita. Yang kedua, menentukan tujuan hidup serta nilai kehidupan yang diinginkan. Itu mencari tahu apa yang benar-benar diinginkan. Yang ketiga, kembangi visi, memvisualisasi tujuan yang ingin dicapai. Keempat, menetapkan tujuan secara objektif dan dapat diukur. Tujuan harus realistis, mengukur batas kemampuan diri. Selanjutnya, kembangkan rencana pribadi yang strategis, yaitu fokus pada tujuan yang dicapai. Pelihara motivasi diri secara konsisten, yaitu selalu memiliki sikap yang positif. Dan yang terakhir, disiplin diri, yaitu kontrol diri, fokus, dan atur hidup dalam kerangka disiplin. Selanjutnya dibacakan oleh Fadil. Selanjutnya yang 10, mampu menyusun skala prioritas. Daftar prioritas memiliki sistem kategori sebagai berikut. A adalah untuk yang bersifat sangat penting bagi skala kita, dan hanya kita yang dapat menentukan sangat penting atau tidaknya. Yang kedua, B berarti penting. Jika dihadapkan harus memilih A dan B, pasti sudah dapat dipastikan memilih A, karena itu sangat penting.
Selanjutnya C artinya bernilai kecil. Kemungkinan tidak mencantumkan C dalam skala prioritas kita karena ada hal yang lebih bernilai tinggi atau lebih penting. Yang D artinya tidak penting dalam skala prioritas. Jika ditemukan D di dalam skala prioritas kita, maka hilangkan saja karena tidak bernilai apapun. Yang selanjutnya ada bintang adalah untuk hal-hal yang bisa dikerjakan dengan mudah dan cepat. Agar lebih terfokus dalam penyusunan daftar kerja, cek kembali setiap kategori A, B, C, D, dan bintang, dan urutkan dengan angka berdasarkan prioritas. Selanjutnya 11, memiliki kemampuan merancang strategi dan merancang inovasi. Biasanya dalam rangka mencapai kesuksesan yang diinginkan akan merancang strategi tertentu. Dalam strategi tersebut biasanya dilihat dan dipertimbangkan dari segala sudut dan kemudian diputuskan suatu strategi tertentu yang mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Samler mengemukakan pendapatnya bahwa strategi yang baik dan inovasi yang mengagumkan akan tercipta jika kita mau menerapkan manajemen tanpa kontrol. Yang ke-12, disiplin dalam waktu. Menurut Dan S. Kennedy, seorang pakar manajemen waktu dari Amerika Serikat, kebiasaan terlambat bisa berdampak lebih panjang pada citra diri seseorang. Apabila seseorang seringkali terlambat, maka orang lain dapat menilai bahwa ia tidak dapat menepati janji karena tidak dapat diandalkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ijaz. Materi selanjutnya itu mampu menjadi konsultan bagi organisasi. Organisasi masa kini yang memiliki dinamika lebih rumit yang tidak asing dengan kehadiran para konsultan. Namun, di beberapa organisasi, tentunya hubungan antara konsultan dan kliennya tidak selalu berjalan harmonis. Padahal peran para konsultan cukup penting dalam membantu organisasi untuk melihat secara lebih baik berbagai permasalahan yang mereka hadapi, serta mampu membuat jalan keluarnya. Lalu menurut pepatah mengatakan bahwa kadangkala kita harus meminjam mata orang lain untuk melihat sesuatu yang lebih bijaksana. Lalu juga materi selanjutnya itu ada berorientasi pada hasil. Jadi keberhasilan itu memang seringkali ditimbang dengan hasil akhir bukan pada prosesnya. Seberapa sempurnanya menerapkan gaya kepemimpinan, membuat keharmonisan dalam tim kerja, hal itu tidak akan diapresiasi apabila hasil akhir dari kelompok kita tidak memenuhi standar yang diterapkan. Maka dari itu, cobalah untuk memfokuskan diri pada hasil akhir walaupun kita bisa mengabaikan sepenuhnya proses kerja yang dihadapi. Seperti mulailah melangkah dengan fokus yang absolut terhadap hasil akhir kelompok kerja dan ukur standar keberhasilan tepat dan tingkatkan usaha untuk mencapainya. Next. Lalu juga ada good corporate governance. Jadi good corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu korporasi dioperasikan dan dikontrol. Sistem ini mengatur dengan jelas dan tegas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan suatu korporasi bisnis, seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajemen, dan para pemegang saham. Lalu juga ada peranan corporate governance. Itu dalam situasi krisis ekonomi yang hingga kini masih dirasakan dampaknya, penerapan GCG menjadi suatu aspek vital dalam upaya mempertahankan keberlangsungan jalannya perusahaan. Namun demikian, kalaupun saat ini tidak bekerja pada organisasi tersebut, sebaiknya penerapan GCG tetap dilakukan dengan demikian, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para stakeholder. Sebuah sistem pengelolaan yang baik pastinya akan menghasilkan hasil yang baik pula. Lalu, corporate governance di Indonesia. Di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan yang melanggar dengan prinsip-prinsip GCG, karena sangat minimnya peraturan yang jelas akan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dengan kinerja perusahaan. Tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG tersebut tercermin pula dari kurangnya tersedianya informasi untuk melakukan analisa risiko, investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif, dan yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan pemodal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4, ini kelompoknya
ada Nabila, ya, Hijaz, Fadil, Rifki, dan Risma. Kalau saya melihat ada beberapa hal yang tadi sebetulnya cakupannya sudah secara umum disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3. Di sini ada beberapa yang kita bisa jadikan highlight. Kelompok 4 membahas terkait dengan suatu strategic management yang sangat erat kaitannya dengan good corporate governance. Jadi kalau kita katakan GCG, maka di situ kita berusaha mengendorse ada beberapa rule yang sangat berperan di dalam GCG, good corporate governance. 1, mungkin adanya transparansi, ya. Jadi apakah strategis menurut Islam adalah transparan, ya. Jadi dikatakan ya, dan ada juga yang tidak, ya. Jadi artinya tidak semua harus kita ucapkan, gitu ya. Tidak semua harus kita katakan. Jadi kita tidak boleh apa yang kita lihat terus kita ucapkan, gitu ya. Jadi enggak semua apa itu termasuk di situ ada suatu seseorang misalkan yang sudah diingatkan tapi tetap aja melakukan suatu kekeliruan, ya, bahkan dia menunjukkan sikap yang arogan dan sebagainya, ya. Yang penting kita sudah mengingatkan. Tapi bukan untuk diucapkan, ya, karena sesungguhnya yang bisa membolak-balikkan hati itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia di sana. Kemudian kalau kita lihat selain transparansi ada namanya accountability, ya. Accountability bahasanya ada satu tanggung jawab secara program. Jadi accountable itu bisa melaksanakan program berdasarkan komitmen. Ya, jadi apa yang sudah dinyatakan, dideklar, apalagi menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, kemudian menjadi seorang kepala negara, paling tidak ada komitmen mau ini mau itu, ya. Jadi itu adalah salah satu accountability, ya. Accountability di situ menunjukkan bahasanya dia memegang komitmen, dia memegang amanah, ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan amanah. Kemudian ada yang terkait dengan tanggung jawab juga, responsible, ya, responsible. Responsibility, dia memiliki tanggung jawab tapi seolah-olah wewenangnya, gitu ya. Kalau tadi melaksanakan program, ini kewenangannya. Artinya dia tidak boleh melakukan di atas kewenangannya, apalagi wewenang orang lain diambil alih, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu nggak boleh. Di dalam responsibility itu terkait dengan wewenangnya dia. Yang keempat ada namanya independensi. Ya.
kita melakukan sesuatu memang bebas, silahkan aja. Tapi tetap melekat di sana adanya sebaik-baiknya adalah kita selalu memposisikan tergantung kepada yang lain. Ya. Jadi kita selalu bermusyawarah, ya. Berusaha untuk bermufakat. Ya. Jangan sampai seolah-olah kita ingin hidup sendiri, nggak butuh orang lain, nggak butuh pandangan kamu, pandangan Anda, begitu ya. Jadi seolah-olah hidup di hutan, begitu ya. Nah, ini yang kita harus hindari, perilaku-perilaku merasa paling hebat, merasa paling pinter, ya, gitu. Tetap kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk daripada pandangan orang lain, ya. Jadi di situ. Yang kelima itu adalah fairness. Kita harus menjaga agar segala sesuatu justice, ya, apa itu namanya, adil, ya. Usahakan adil, usahakan ya apa namanya, melakukan secara seimbang semuanya, melakukan secara tidak boleh berat sebelah. Kalau kelompok ini diginikan, yang kelompok itu digitukan, yang ini diitukan, yang ini diinikan, ya. Jadi harus setara begitu, ya. Jadi kalau nanti teman-teman jadi pimpinan, jadi ketua-ketua kelompok, ya, jangan sampai merendahkan atau menghinakan suatu kelompok lain, ya. Itu mungkin dari kelompok ini yang saya bisa highlight. Sejauh ini apa yang ditugaskan luar biasa sekali, teman-teman patuh sekali dengan menggunakan buku yang dianjurkan, ya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Rania Farah Salsabila, Damiati Nurul Raihan, saya sendiri, Dafa Zahran, Ceria Ninda Asta, dan Muhammad Hanif Rambandani akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Berakhlak Mulia. Akhlak mulia atau al-akhlak al-karimah yaitu sikap yang baik sesuai ajaran Islam. Yang memiliki akhlak baik maka akan disenangi oleh sesama manusia. Menjadi baik di mata Allah dan akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mengikuti keteladanan Rasulullah. 1. Memiliki kepribadian yang tangguh. Nabi Muhammad memiliki pendirian yang teguh serta prinsip hidup yang kuat. Sejak kecil beliau tidak terpengaruh oleh kondisi negatif dari masyarakat sekitar. 2. Kepribadian dan akhlak yang terpuji. Sifat wajib bagi Rasul adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sedangkan Rasul sebagai manusia memiliki sifat tidak menghindar dari segala ujian dan cobaan dari Allah SWT. Yang ketiga, kepribadian Muhammad SAW selalu bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memperlakukan orang dengan penuh kesopanan, bahkan memberikan maaf kepada musuh-musuhnya. B. Pengertian akhlak. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai tingkah laku yang ada dalam diri seorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Akhlak mencakup semua tingkah laku dan gerak-gerik manusia. C. Ruang lingkup akhlak. 1. Akhlak pribadi atau al-akhlakul al-fardiyah, yaitu akhlak yang diperintahkan, akhlak yang dilarang, akhlak yang dibolehkan, dan akhlak yang dalam keadaan darurat. 2. Akhlak berkeluarga atau akhlak al-akhlakul al-usrawiyah, yang terdiri dari kewajiban timbal balik orang tua dan anak, kewajiban suami istri,
dan kewajiban terhadap karib kerabat. Yang ketiga ada akhlak bermasyarakat atau al-akhlakul al-ijtimaiyah yang terdiri dari akhlak yang dilarang, akhlak yang diperintahkan, dan kaidah-kaidah adat. Yang keempat ada akhlak bernegara yang atau al-akhlakul al-ad-daulah yang terdiri dari hubungan antara pemimpin dan rakyat, hubungan luar negeri. D. Sumber Islam. D. Sumber akhlak Islam. Akhlak yang benar akan terbentuk bila sumbernya benar. Sumber akhlak bagi seorang muslim adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sehingga ukuran baik atau buruk, patuh atau tidak secara utuh diukur dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tania. Yang E, faktor-faktor pembentuk akhlak. Yang pertama ada al-wiratsiyah atau genetik. Misalnya, seseorang yang berasal dari daerah Sumatera Utara cenderung berbicara keras. Yang kedua, al-nafsiyah atau psikologi. Faktor ini berasal dari nilai yang ditanamkan oleh keluarga, ibu dan ayah, tempat seorang tumbuh dan berkembang sejak lahir. Seseorang yang lahir dalam keluarga orang tua yang bercerai akan berbeda dengan keluarga yang orang tuanya lengkap. Yang ketiga, syariah ijtimaiyah atau sosial. Faktor lingkungan, tempat seseorang mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada pada dirinya berpengaruh pula kepada orang lain. Dan yang keempat, al-qiyam atau nilai Islami. Nilai Islami akan membentuk akhlak Islami. Akhlak Islami ialah seperangkat tindakan yang terpuji yang merupakan refleksi nilai-nilai Islam yang diyakini dengan motivasi semata-mata mencari keridhaan Allah. Yang F, pentingnya akhlak Islami. Akhlak merupakan faktor yang menentukan derajat keislaman dan keimanan seseorang. Dan yang kedua, keluhuran akhlak merupakan amal terberat hamba di akhirat. Yang ketiga, akhlak adalah buah ibadah. Dan yang keempat, akhlak merupakan lambang kualitas manusia, masyarakat, dan umat. Yang G, cara meraih akhlak mulia. Yang pertama, menjadikan iman sebagai pondasi dan sumber. Iman artinya percaya, yaitu percaya bahwa Allah selalu melihat segala perbuatan manusia. Bila melakukan perbuatan baik, balasannya akan menyenangkan. Apabila melakukan perbuatan yang jahat, maka balasannya pedih, siap menanti. Demikian pula dengan akhlak. Orang yang berakhlak buruk akan disiksa di neraka. Yang kedua, pendekatan secara langsung. Pendekatan secara langsung ini dilakukan melalui Al-Quran. Sebagai seorang muslim, harus menerima Al-Quran secara mutlak dan menyeluruh. Jadi, apapun yang tertera di dalamnya wajib diikuti. Yang ketiga, pendekatan secara tidak langsung. Intinya adalah latihan dan kesungguhan. Latihan di sini berusaha mengulang-ulang perbuatan yang akan dijadikan kebiasaan. Kemudian bersungguh-sungguh berkaitan dengan motivasi. Motivasi yang terbaik dan paling potensial adalah ingin memenuhi perintah Allah dan takut siksaannya. Sebagai seorang muslim, memiliki kewajiban untuk senantiasa meningkatkan dan memperbaiki kualitas moral yang terdapat dalam diri kita. Dan dalam Islam, akhlak memiliki dimensi yang luas dan universal. Di antaranya adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak seorang muslim terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tua dan kerabat, terhadap saudara seiman dan akhlak terhadap tetangga dan masyarakatnya. Di antara akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ada taat terhadap perintah-perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menaati segala perintah-perintahnya. Karena taat kepada Allah merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada ketaatan, maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dania. Di antara akhlak terhadap Allah, B adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Ketika kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Karena pada hakikatnya, kehidupan ini pun merupakan amanah dari Allah. Apapun yang Allah berikan pada hambanya merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah.
Di antara akhlak terhadap Allah SWT, C. Ridha Allah terhadap ketentuan Allah. Ketika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Karena pada hakikatnya, sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah berikan, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. D. Senantiasa bertaubat kepadanya. Sebagai seorang manusia yang tak pernah luput dari lalai dan lupa, maka dari itu etika kita kepada Allah manakala sedang terjerumus dalam kelupaan sehingga berbuat maksiat, segeralah bertaubat kepada Allah. Akhlak seorang muslim terhadap dirinya sendiri dibagi menjadi 3, yang pertama terhadap fisiknya, 2 terhadap akalnya, 3 terhadap hatinya. 1. Terhadap fisiknya. A. Membiasakan diri untuk berolahraga dan hidup teratur. Islam sangat menginginkan kondisi yang baik dan teratur bagi para pemeluknya. Islam juga menganjurkan pada pemeluknya untuk menjaga fisik dengan membiasakan diri berolahraga agar diri seorang mukmin menjadi kuat dan sehat. B. Tidak memberi mudarat bagi fisik dan kesehatan. Terkadang manusia senang untuk melakukan hal-hal tertentu yang terlihat menyenangkan dan mengenakan, meskipun hal tersebut akan menimbulkan mudarat terhadap dirinya sendiri. Contohnya adalah merokok. Terdapat beberapa tinjauan dalam menegaskan bahwa rokok secara hukum adalah haram, diantaranya karena 1. Merokok merusak kesehatan, 2. Menzalimi orang lain, 3. Memiliki unsur menghambur-hamburkan harta. C. Bersih fisik dan pakaian. Fisik kita memiliki hak untuk dibersihkan dan memakai pakaian yang bersih. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bersih mulut dan gigi. 2. Bersih rambut. 3. Bersih badan. 4. Bersih pakaian. Dan terakhir adalah berpenampilan menarik. Berpenampilan rapi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ceria. Kedua, terhadap akalnya, A. Menuntut ilmu sebagai kewajiban dan kemuliaan. Hal pertama yang dilakukan bagi umat muslim terhadap akalnya adalah dengan mengisinya ilmu pengetahuan yang bermanfaat, karena sebagai suatu kewajiban dan belajar merupakan kemuliaan tersendiri bagi dirinya. Menuntut ilmu hingga akhir hayat. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim sekaligus sebagai bentuk akhlak seorang muslim. Muslim yang baik akan memberikan porsi terhadap akalnya, yakni berupa penambahan pengetahuan dalam sepanjang hayatnya. Sesungguhnya dalam Islam dikatakan bahwa proses belajar mengajar merupakan proses yang tiada mengenal kata henti, karena pada hakikatnya semakin seseorang mendalami ilmu pengetahuan, maka semakin pula ia kurang dan kurang. Mempelajari hal-hal yang sangat urgent dalam kehidupan. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi 1993, hal-hal yang harus dikuasai setiap muslim yang bukan spesialis syariah itu adalah Al-Quran, baik dari segi bacaan tajwid dan tafsirannya, kemudian ilmu hadits, ilmu dan sejarah para sahabat, fikih terutama terkait dengan permasalahan kehidupan dan lain sebagainya. D. Spesialisasi. Setiap muslim juga harus memiliki bidang spesialisasi yang harus ditekuninya. Spesialisasi ini tidak harus bersifat ilmu syariah, namun bisa juga dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, teknik, politik, dan lain sebagainya. Ketiga, terhadap hatinya, mengisi ruhiyah dengan ibadah. Islam adalah agama yang mengajarkan kesucian dan kebersihan kepada umatnya, baik jasmani maupun rohani. Secara rohani, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa membersihkan jiwa dan dosa melalui ibadah. Dengan mengisi ruhiyah ini akan dapat membersihkan hati dan menenteramkan jiwa. B. Untuk mengingatkan diri dengan lingkungan dan teman yang menambah keimanan. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan
bahwa kadar keislaman seseorang itu seperti kadar keislaman teman akrabnya. Maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang akan menjadi temannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Karena teman dan lingkungan memiliki pengaruh yang tidak sedikit terhadap kadar keimanan seseorang. Oleh karena itu, kita harus mengingatkan diri dengan lingkungan yang baik dan bergaul dengan teman yang saleh yang akan membawa dampak baik di dunia dan akhirat. C. Memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Zikir merupakan penguat ruhiyah seorang muslim yang sangat efektif. Dan zikir juga secara langsung dapat menenteramkan jiwa pembacanya. Bahkan dengan zikir inilah yang membedakan apakah hati seseorang itu hidup atau mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir adalah seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak seorang muslim terhadap orang tuanya. Orang tua merupakan orang yang paling dekat dan paling prioritas kita perlakuan secara baik di dunia ini. Sebagaimana kita sebagai anak membalas pengorbanan orang tua dengan akhlak dan etika yang baik terhadap mereka. Berikut adalah beberapa moralitas seorang muslim yang harus dipenuhi dalam berinteraksi terhadap kedua orang tuanya. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua, karena berbakti terhadap orang tua merupakan salah satu sifat yang paling diperhatikan dalam Islam. Kedua, mengetahui keutamaan serta apa yang wajib dilakukan terhadap orang tua, karena sesungguhnya Islam mengangkat derajat kedua orang tua pada tingkatan yang sangat tinggi dalam sejarah kehidupan manusia. Ketiga, berbuat baik kepada orang tua, meskipun bukan seorang muslim. Keempat, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Kelima, mendoakan orang tua. Keenam, berbuat baik terhadap orang yang dicintai orang tua. Ketujuh, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk selalu berbuat baik kepada orang tua dan menghormatinya dengan penghormatan yang mulia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Akhlak seorang muslim terhadap kerabat keluarga telah dituliskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 36 yang artinya adalah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya, akhlak terhadap kerabat keluarga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita dilarang untuk memutuskan tali persaudaraan kepada siapapun, dengan dituntut untuk menyambung tali persaudaraan yang berdasarkan petunjuk Islam, baik sesama muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, memahami hakikat silaturahmi dengan makna yang lebih luas. Dan yang terakhir, menyambung tali persaudaraan sekalipun terhadap kerabat yang tidak mau menyambungnya. Next. Akhlak terhadap tetangga dan masyarakat. Islam telah mengajarkan bahwa kita harus memuliakan tetangga, kita harus menjadi pribadi yang pemaaf dan pemurah terhadap tetangga kita sendiri, kemudian mencintai sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Selanjutnya, kita harus berbuat baik kepada tetangga, baik itu tetangga kita yang muslim maupun non-muslim. Kemudian kita wajib memprioritaskan perbuatan yang ihsan, perbuatan yang baik kepada tetangga-tetangga kita terhadap yang terdekat, kemudian yang dekat. Kemudian, muslim yang terbaik adalah yang terbaik bagi tetangganya. Yang ketujuh, menjaga untuk tidak terjerumus pada perbuatan salah terhadap tetangganya. Karena jika kita mempunyai masalah di dalam rumah kita membutuhkan sesuatu, pasti yang tahu pertama adalah tetangga kita duluan. Next. Yang ke-8, sabar terhadap keburukan tetangga dan masyarakat. Yang ke-9, tidak membalas kejelekan tetangga dengan hal yang serupa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani yang berarti tidak beriman seseorang kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga yang berada di sisinya kelaparan dan ia mengetahui hal yang tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kelompok 5, ya, kelompok terakhir yang sudah menyiapkan materinya secara baik ya. Dari apa yang dipaparkan kelompok 5, kalau saya bisa perhatikan yang di-highlight adalah sebetulnya kalau yang konvensional itu manajemen strategis hanya untuk kehidupan di dunia, yang dilakukan di sini agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi menganut kepada paham value free, kalau di Islami tidak dikenal namanya value free ya. Segala sesuatu punya tatanan nilai ya, sehingga kita bisa melihat tidak hanya sukses di kehidupan dunia, tapi Islami strategik adalah bagaimana kita mendapatkan juga akhirat ya. Jadi posisinya adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya. Oleh karenanya selalu kita harus mengingat tuntunan Rasulullah agar kita menjaga hubungan ya, hablum minallah dan hablum minan nas ya, kepada Allah dan kepada manusia. Nah ini yang selalu dikumandangkan oleh Rasulullah agar kita menjaga hubungan kita dengan manusia secara keseluruhan, apalagi kepada tadi disebut kepada orang tua ya. Kita harus sangat memuliakan orang tua, termasuk orang-orang terdekat, orang yang dimuliakan oleh orang tua kita. Itu harus dikategorikan dijalin hubungan dengan mereka ya. Nah oleh karenanya nilai pada Islami itu sendiri adalah sangat menjunjung keberhasilan di dunia dan keberhasilan di akhirat. Nah penegasan daripada yang disampaikan tadi, Rasulullah memberikan pesan tidak beriman seseorang siapa saja yang dia menyia-nyiakan atau kalau bisa dikatakan tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar katanya ya. Dan ibarat kata kita harus memperhatikan lingkungan di mana kita tinggal ya. Jadi harus ada namanya social responsibility ya, tanggung jawab sosial. Kalau kita punya perusahaan harus ada namanya corporate social responsibility, ada kepedulian sosial daripada perusahaan ya. Nah inilah yang akan membawa kita tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat ya. Jadi ini strategi yang mulia, berbeda dengan strategi yang kita kenal sebagai konvensional. Nah itu tadi disampaikan oleh kelompok 5, kelompoknya Rania ya. Siapa lagi tadi? Daniati ya. Kemudian ada Dava, kemudian Ceria,
dan Hanif, ya. Maka untuk kesempatan diskusi hari ini kita cukupkan sekian. Sebentar lagi saya kirim ke siapa? Ke Fadil melalui WA ya, mungkin Fadil. Iya, Pak. Fadil. Untuk deadline kuisnya sampai kapan ya, Pak? Yang enak sampai kapan? Yang teman-teman bisa nyaman gitu. Seminggu bisa? Mau 2 minggu? Gimana nih teman-teman nih? Iya boleh Pak, seminggu Pak. Minggu aja Pak cukup. Seminggu ya. Kami nawatuan apa sama Fadil? Iya, seminggu ya. Coba. Terus untuk UTS-nya seperti biasa ya, Pak? Ya itu saya kirim ke Fadil ya. Yang langsung dari bukunya Fred David ya. Chapter 7 dan chapter 8 ya. Jadi nanti bisa diperhatikan terkait dengan take home quiz-nya. Ya paling tidak ada di sana. Mudah-mudahan teman-teman juga udah pegang buku aslinya ya, dari perpustakaan. Tapi kalau tidak ada, coba digali dari menggunakan internet ya. Saya referensikan 2 chapter 7 dan chapter 8 ya. Tadi untuk soalnya juga ada di sini, ada di take home quiz Mansa atau manajemen strategik, itu ada di sudah ada di WA-nya Fadil. Nanti minta tolong sama kesediaan Fadil untuk bisa mendistribusi ya. Iya, Pak. Kemudian terkait dengan tadi pertanyaannya Fadil, seperti biasa kalau untuk ujian saya sendiri biasanya belum tahu nih, belum bikin soal sampai sekarang. Tapi yang kedua adalah ada kemungkinan soal-soal itu berorientasi kepada materi yang dibahas hari ini. Ya, yang kedua boleh jadi dari materi presentasi yang saya sampaikan. Boleh jadi terkait dengan take home quiz. Boleh jadi terkait dengan materi-materi yang saya sertakan. Ya, jadi seperti itu. Secara keseluruhan saya sangat apresiasi kesungguhan daripada teman-teman berusaha menggali dari buku apa namanya, buku yang ditugaskan juga, yang ditulis oleh Profesor Faisal Rifai ya, Jainal. Jadi semuanya mencoba untuk memahami apa yang ditulis. Ya, saya sangat berbahagia sekali bisa ikut mendengarkan apa yang dipaparkan tadi.
Saya cukupkan. Selamat menjalani atau menempuh ujian tengah semester. Saya doakan supaya semuanya sukses, ya, tidak ada yang tertinggal, ya. Dan boleh izin bertanya nggak, Pak? Iya, silakan. Untuk ini dikumpulinnya via apa ya, Pak? Untuk kuisnya, Pak? Seperti biasa, nanti kuisnya itu biasanya saya menyediakan Google apa itu ya, Google Classroom ya. Tapi nanti dikumpul aja dulu ke Fadil. Kemudian di RAR aja Fadil, dikompres di WinRAR ya, apa tuh, dijadikan satu. Boleh nanti dikirim ke WA juga nggak apa-apa. Oke Pak, baik Pak. Jadi dikumpulnya ke Fadil dulu ya teman-teman. Berarti ini ngerjainnya di Word ya Pak? Iya. Oke. Sekalian jangan lupa Fadil, PPT yang sudah dibuat oleh teman-teman kita kelompok 1 sampai dengan 5 itu juga dikumpulkan ke Fadil, kemudian disampaikan ke saya lewat WA ya. Baik Pak. Mohon maaf, saya nggak ngerti buka email karena email saya ada yang ganggu. Email saya banyak yang ganggu ini, jadi mohon maaf kalau ada email yang disampaikan saya nggak buka karena nggak tahu kenapa ada yang ganggu terus ya. Mudah-mudahan diberikan hidayah yang ganggu ya. Amin. Ya mungkin saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak. Selalu Pak. Terima kasih Pak. Nah. Pak. Si Hanif belum record.